Ya, pemirsa, jika Anda seorang warga Jakarta, tentu Anda sudah sangat mengenal ada yang namanya jam sostek, juga ada yang namanya jam kesda kalau di Jakarta, juga ada askes, bahkan jika Anda seorang veteran atau lanjut usia juga ada sudah program-program asuransi khusus untuk kesehatan Anda. Dan jika Anda seorang warga miskin juga sudah ada program yang namanya Gakin. Gakin yaitu Anda akan mendapatkan satu referensi dari RT setempat yang menyatakan bahwa Anda tidak sanggup untuk bayar rumah sakit, akan digratiskan. Nah, sekarang awal November kemarin Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meluncurkan yang namanya program Kartu Jakarta Sehat. Nah, ini bedanya bisa dilakukan di puskesmas dulu dengan hanya menunjukkan KTP Anda, dan Anda bisa dirujuk ke 88 rumah sakit yang sudah MOU akan menerima pasien dengan program Kartu Sehat tersebut. Baik, nah apakah program ini akan efektif? Dan Gubernur juga masih mentes uji coba program ini sampai akhir Desember nanti. Kita bahas ini bersama Anda tentunya. Silakan hubungi kami di 021 5155 111. Dan untuk membahas itu sudah ada beberapa teman dari Komisi E DPRD DKI Jakarta dan juga seorang praktisi medis di sebelah kiri saya dari Komisi E Partai Demokrat ya, yaitu Bapak Nawawi. Apa kabar? Selamat malam, terima kasih. Alhamdulillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan seorang praktisi yang sudah lama sekali kita nggak ketemu, Dr. Reza Rizal. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam. Ya, dari Komisi E juga dari Partai PDI Perjuangan, Ibu Mary, apa kabar? Ya, baik. Selamat malam. Dan juga seorang presenter, mantan presenter, Wanda Hamida, apa kabar? Dari PAN ya, Komisi E. Baik, terima kasih sudah hadir. Nah, sekarang saya akan tanyakan ke Bu Mary dulu. Bu Mary, tentunya Anda sepakat mengenai diluncurkannya program Kartu Jakarta Sehat ini dan tanggapan positif selama ini dari masyarakat. Nah, kira-kira apa keunggulannya kalau dibandingkan dengan Gakin atau mungkin program yang lainnya? Ya. Jadi Kartu Sehat adalah sebuah hasil akhir yang paling tepat ketika kita ingin melancarkan atau ingin membantu warga yang tidak mampu di dalam mendapatkan anggaran yang sudah kita berikan, anggaran kesehatan untuk masyarakat tidak mampu setiap tahunnya. Dari 2010 tentu periode kami 11, 12, 13 dan seterusnya 14. Nah, Kartu Sehat adalah salah satu sarana di mana masyarakat dengan Kartu Sehat ini dia bisa mendapatkan anggaran yang menjadi hak mereka dengan cepat. Karena dengan Kartu Sehat itu dia datang ke puskesmas, Kartu Sehat itu yang menjamin dia untuk mendapatkan haknya dengan gratis dan cepat. Lalu ketika dia harus rawat inap, dia hanya menunjukkan Kartu Sehat kepada RSUD atau 88 rumah sakit swasta yang punya ikatan kerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI. Dengan hanya itu, dengan menunjukkan Kartu Sehat, maka si warga sudah otomatis mendapatkan anggaran yang menjadi hak mereka secara gratis. Tentu ini adalah sarana yang niatan baik untuk mempercepat, mempermudah masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan haknya atas anggaran yang memang sudah kami berikan setiap tahunnya. Itu namanya anggaran untuk keluarga miskin. Oke, mengenai anggaran saya akan fokus nanti ke anggaran. Saya juga ada beberapa angka, tapi saya ingin saya counter mungkin dulu ke Pak Nawawi. Nah, kalau kita lihat jumlah pasien yang dibandingkan jumlah pasien yang ada, jumlah masyarakat, dan juga jumlah rumah sakit yang sudah MOU ya, ada 88 rumah sakit tadi, dan juga jumlah puskesmas, apakah bisa menampung begitu banyak yang mereka warga yang hanya bermodalkan KTP? Ya, itulah persoalannya. Kalau saya ingin jujur mengatakan ini nggak clear. Belum clear sebenarnya, karena sampai hari ini masih menjadi perdebatan terus di Dewan itu. Bahkan saya pernah menyarankan, bukan mengingatkan kepada eksekutif, kenapa sih tidak sabar meluncing Kartu Sehat nanti Januari setelah tahun anggaran ini berakhir, karena selama ini sudah jalan. Yang namanya Kartu Jakarta Sehat itu bukan sesuatu pemikiran cerdas yang luar biasa, tidak. Karena penanganan pelayanan kesehatan di DKI Jakarta itu sudah ada SKTM, ada Gakin, ada jam kesda, itu sudah jalan. Ya, seorang gratis, semua orang miskin itu gratis di sana itu. Dengan anggaran, ya nanti kita bicara anggaran belakangan, tapi yang pasti dengan pelayanan kesehatan yang selama ini dijalankan di DKI Jakarta itu tidak ada masalah. Kalau belum sempurna, iyalah kita tinggal poles-poles ya penyempurnaannya itu. Tapi yang pasti bahwa Jakarta selama ini pelayanan kesehatan itu sudah cukup bagus. Baik, jadi Bu Mary tadi katakan sebenarnya sangat efektif karena bisa dilakukan pelayanan dengan sangat cepat, ya. Tanpa prosedur administrasi yang dilakukan berulang-ulang. Iya, dan Pak Nawawi katakan ini sebenarnya redundant ya, sudah ada sebenarnya beberapa program lain, ada jam kesda, ada Gakin juga. Betul. Nah, baik, dari PAN sendiri, Bu Wanda, nah kira-kira bagaimana tanggapannya? Gini, saya hanya menilai ini ada niat baik dari Jokowi untuk memotong birokrasi, gitu ya. Pada kenyataannya tidak bisa dinafikan bahwa birokrasi
ketika masyarakat ingin memperoleh gakin atau SKTM tadi dalam birokrasi sudah terbukti gitu ya, itu sangat dipersulit oleh berbagai pihak gitu. Karena kalau enggak, mereka nggak tiap hari datang kepada kami, anggota dewan tiap hari datang, Mbak Wanda minta tolong bantu kami bikin SKTM, bantu kami bikin gakin dan padahal dan biasanya yang kami tolong itu udah terlambat. Banyak yang kemudian memang sudah mohon maaf, banyak yang kemudian sudah sekarat karena memang dari awal nggak mendapat pertolongan. Mereka serem masuk ke rumah sakit karena akan dimintai biaya dan lain-lain, dan ketika mereka mengurus surat di puskesmas, termasuk di puskesmas, puskesmas minta pengantar ini, oh Anda punya motor, oh Anda punya TV, oh kami tidak bisa berikan karena dalam tanda kutip dianggap mampu. Dalam birokrasi itu berbelit-belit. Nah sekarang saya melihat motivasi yang baik dari Pak Jokowi dan Ahok bahwa ingin memotong ini. Pokoknya tanpa dilihat, tanpa apa, Anda berhak mendapatkan pelayanan rumah sakit gitu. Tapi memang niat ini saya apresiasi sebagai anggota DPRD, sebagai anggota Dewan terutama di Komisi E, saya sambut baik dan saya apresiasi setinggi-tingginya karena masyarakat sudah tidak dibebankan lagi dengan birokrasi yang sangat berbelit-belit yang selama ini mereka kerap alami. Jadi jelas memang pelayanan masyarakat harus diprioritaskan, terutama kesehatan. Iya, tapi bukan berarti tidak ada kendala juga, bukan berarti tidak ada kendala, tidak ada kritisi. Apakah kemudian puskesmas dan RSUD ini siap dan rumah sakit yang tadi sudah melakukan MOU dengan Pemprov DKI kemudian siap menerima mereka? Ya, itu pertanyaan berikutnya tadi sangat terkait dengan itu, yaitu bagaimana kesiapan rumah sakit. Kalau kita lihat dari rumah sakit swasta tentunya kan adalah backbone mereka dalam mencari keuntungan karena corporate. Nah, apakah mereka tentunya akan kewalahan dengan sangat banyaknya nanti ya. Di kelas 3 itu sudah dipastikan akan free of charge semuanya kalau mereka menggunakan KTP. Nah, kita bahas itu nanti ke praktisi medis Dr. Jose, dan kita nanti juga akan ada berita dan kita membahas KJS Kartu Jakarta Sehat, dan kita melihat bagaimana pro dan kontranya baik dari sisi kebijakan dan juga praktek di lapangan. Nah, ini sekarang kita ke Dr. Jose Rizal. Nah, saya sedang membayangkan jika suatu rumah sakit kewalahan tentunya ya. Mereka untuk menampung semua karena mereka harus wajib bisa menerima rujukan dari puskesmas pasien yang menggunakan kartu DKI Jakarta tersebut. Nah, kira-kira apakah mungkin suatu rumah sakit melaporkan kerugian yang dideritanya akibat terlalu banyak ini pasien yang menggunakan KTP sebagai pengguna fasilitasnya? Jadi rumah sakit itu dibagi dua ya. Ya. Ada pelayanan, ada birokrasi. Kalau birokrasi itu urusan direktur dan pejabatnya lah. Kalau soal pelayanan itu urusan profesi, dokter dan perawat. Saya melihat kalau seandainya kelas 3 full, kemudian tenaga perawat terbatas, jangan sampai satu perawat melawat misalnya 8 pasien. Dia harus mengkontrol 8 pasien, baik jaga malam maupun jaga siang maupun jaga pagi. Ini udah tidak sehat sebenarnya buat pelayanan kesehatan. Nah, kalau rumah sakit pada hakikatnya seatnya terbatas lah. Tapi pada keadaan-keadaan emergensi, misalnya demam berdarah, kita bisa buka di selasar, ya, perawatan-perawatan yang yang emergensi, itu tidak ada persoalan. Rumah sakit Budi Asih contohnya, itu adalah rumah sakit yang sebenarnya simple untuk menerima pasien-pasien gakin. Tidak ada masalah kalau rumah sakit Budi Asih. Ya, urusan administrasi itu dipermudah. Ya. Ada istilahnya gakin, ada istilahnya jam kesda dan lain sebagainya. Itu sudah lama dilakukan oleh Rumah Sakit Budi Asih. Mungkin persoalannya nanti di tataran direksi ya. Bagaimana sehatnya rumah sakit, pengembalian uang dan lain sebagainya. Ini urusan berikutnya. Tapi urusan kami sebagai tenaga pelayan kesehatan adalah bagaimana memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Nah, optimal itu tidak mungkin kalau overloaded pekerjaannya. Nah, ini harus dipikirkan. Dari sisi pelayanan, nah dari sisi yang namanya budgeting atau keuangan cash flow dari si rumah sakit tersebut, apakah akan terganggu nanti dengan begitu banyaknya pelayanan yang digratiskan? Ya, sebenarnya kalau selama ini tidak. Tidak ya. Kita tetap melayani pasien ya. Bahkan saya melakukan operasi misalnya total hip replacement, itu kalau di luar itu mahal sekali ya. Kalau di swasta. Itu kalau di Rumah Sakit Budi Asih itu bisa gratis tuh kalau memang dia betul-betul nggak mampu. Ya, betul-betul dia lengang kangkung pulang tuh.
Nah, ada yang diganti 75%, ada yang diganti 50%. Bisa diklaim oleh pihak rumah sakit tentunya nanti ke Pemda. Baik. Betul. Nah, kalau kita bicara KTP, berarti semua orang bisa menggunakan KTP, dari orang yang sangat miskin hingga orang yang sangat kaya di Jakarta. Pak Nawawi, pertanyaan ke Anda, bisakah mungkin warga Jakarta dengan cueknya lah, saya mungkin merasa saya cukup punya uang, tapi saya tetap menggunakan fasilitas gratis. Saya ke puskesmas dengan menggunakan, saya ini orang Jakarta, ini KTP saya, tolong dirawat secara gratis. Ya, itu mungkin saja terjadi semacam itu. Hanya persoalannya adalah kalau nanti orang menggunakan fasilitas semacam itu seolah-olah kesempatan yang baik, mumpung ada kebijakan yang begitu bagus dipakai gitu. Saya nggak ngerti nanti anggarannya itu bagaimana, kan tidak terukur itu. Iya. Karena kita sudah dengar bahwa Jakarta itu akan mencetak 4.700.000 kartu Jakarta Sehat. Itu berarti kan separuh dari penduduk Jakarta. Iya. Andai kan separuh saja memanfaatkan kartu itu, sementara anggaran itu sudah diplafon pada anggaran APBD. Kalau membludakin sampai 3 kali, Pak, nah itu kan kita di persoalan baru itu. Siapa yang akan bayar? Terus dari mana cara membayarnya, itulah. Dan kalaupun belum ada kartu sehatnya, bisa gunakan KTP juga masih kan, kalau langsung? Iya, itu. Oke, kita sapa dulu telepon yang sudah masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Pak. Dengan Bapak siapa, dari mana, Pak? Dengan Pak Sarfudin. Pak Sarfudin, silakan. Ini, Pak. Kalau menurut saya, Jokowi itu jangan diganggu dulu, Pak. Biarkan aja dia bekerja. Ini contoh salah satu temanku satpam yang tidak berdaya. Dia masuk rumah sakit, langsung ditangani. Setelah itu keluar 7 juta, selesai. Nah, saya tanggapi ini Partai Demokrat. Jangan selalu ngeyel. Jangan, tolong ini orang rakyat sangat membutuhkan itu, Pak. Sangat membutuhkan, jangan dulu diganggu. Biarkan aja di jalan dulu, didorong itu Pak Jokowi. Baik, Pak Sarifudin, kami Ya. terima maksud Anda, Pak Sarifudin, terima kasih. Ya, ada tanggapan mungkin? Ya, Pak Sarifudin ya, terima kasih. Saya sadar betul itu ya, pada saat kita dibenturkan dengan persoalan ini. Saya senang betul, selama program itu pro rakyat, apalagi menawarkan program yang sangat menguntungkan banyak, orang miskin, pasti setuju lah. Sangat setuju. Yang kita bicarakan kan itu tadi persoalan kebijakan. Bukan persoalan setuju atau tidak setuju. Sangat setuju, bahkan hampir setiap hari saya tuh ngurusin bantuin orang sakit, Pak. Membuat pengantar, nelpon direktur rumah sakit itu tanya Bu Wanda, Bu. Setiap hari saya bantuin orang sakit di rumah sakit itu. Jadi kami perlu menanggapi itu bukan karena kami tidak setuju. Program yang ditawarkan itu sangat bagus sekali. Tetapi kan kita ada, yang penting tidak menabrak aturan. Ya. Yang kedua, tidak menemui kendala-kendala yang berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban nantinya. Itu aja. Nggak ada persoalan bagi kami. Itu berkaitan dengan apa yang ingin saya bahas dengan Bu Mary mengenai budgeting. Nah, seingat saya itu ada sekitar 800 juta sisa dari, kita sapa dulu yang masuk ya, agar bisa diterima. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mas. Dengan Ibu siapa, dari mana, Bu? Dengan Ibu Mira di Jakarta Ibu Utara. Mira, silakan. Baik, sebelumnya untuk kesediaan Pak Jokowi membuat kartu sehat, kami masyarakat menengah ya, saya nggak bisa menyangkal bahwa saya memang dibilang miskin enggak, kaya juga enggak, saya orang sedang-sedang lah, tengah-tengah ya. Nah ini kan kita orang tengah ini kan kadang kejepit ya, karena kita tidak masuk program miskin, kita tidak masuk program atas gitu. Anak saya beberapa kali dirujuk ke Cipto, dan saya agak keberatan sampai saya pernah bilang kalau udah 10 kali diskon dong sekali, gratis sekali, atau bilang dong sama direkturnya 10 kali berobat gratis sekali dulu, gitu dulu. Nah sekarang saya betul-betul bersyukur adanya kartu sehat kayak begini. Mungkin memang belum kena sasaran kalau dikatakan bahwa diperuntukkan untuk masyarakat yang menengah ke bawah aja, sementara masyarakat ke atas itu kan tergantung dari nuraninya dia mau menggunakannya atau tidak. Tapi menurut saya alangkah baiknya kalau kebijakan itu diimbangi dengan masyarakatnya diajar untuk hidup sehat. Ya, Bu Mira, satu pertanyaan. Jadi Ibu Mira apakah akan menggunakan KTP Ibu untuk pelayanan gratis di puskesmas itu? Sudah 2 kali saya gunakan, Pak. Kemarin periksa gigi dan tadi barusan aja saya baru pulang dari puskesmas berobat malam, anak saya sakit gratis juga.
Ya. Saya udah doa, saya bersyukur sekali dengan kondisi ini. Saya berterima kasih buat Pak Jokowi, luar biasa kebaikan hatinya. Bu Mira, terima kasih atas sharing pengalamannya. Baik, kita lanjutkan Bu Mary. Tadi ingin saya tanyakan, seingat saya Jokowi Gubernur hanya menggunakan sisa dana 800 juta di tahun 2012 ini, dan namun beliau sudah siap untuk menaikkan anggaran sebesar 1 triliun ya untuk kesehatan itu. Nah, apakah sesiap itu? Ya, itu sudah pasti siap, Ya. karena memang di dalam membuat sebuah rencana kerja seorang gubernur dan jajarannya, mereka selalu menentukan skala-skala prioritas dalam setiap tahun anggaran. Nah, untuk 2013, gubernur dan aparat Pemprov ini menjadikan sebuah skala prioritas adalah kesehatan dan pendidikan dan pelayanan publik. Karena pada 3 hal inilah masyarakat DKI yang selalu mendapatkan permasalahan, kesulitan, yang padahal yang namanya kesehatan itu adalah sebuah hak hakiki dari sebuah warga sebagai manusia. Jadi skala prioritas Pak Gubernur untuk 2013 salah satunya adalah kesehatan. Tentu anggarannya pun akan lebih menonjol dari yang lain. Ketika kita bicara manajemen, ada skala prioritas di situ. Itu pasti terjadi. Nah, apakah akan digodok nanti pada saat RAPBD itu dibahas di DPRD? Tapi kita break sebentar Pak Nawawi ya. Jangan jawab dulu ya. Ya pemirsa, kita masih membahas bagaimana program Kartu Jakarta Sehat, apakah lebih efektif atau tidak, dan kita sudah lihat bagaimana warga masyarakat yang sebenarnya sudah menggunakan Gakin, dan juga kita akan bahas nanti bagaimana mekanisme, apakah warga sudah menggunakan Gakin, Jamkesda atau asuransi lainnya bisakah masih menggunakan Kartu Sehat atau mungkin otomatis akan terhapus. Kita akan bahas lagi lebih lanjut. Nah, tapi sekarang ingin saya tanyakan, ini Kartu Jakarta Sehat adalah gratis, berarti jika saya menggunakan KTP Jakarta, saya bisa cuci darah gratis pun bisa, bahkan operasi jantung juga bisa tentunya kan. Nah, apakah memang sebaik itu kartu itu, atau mungkin apa yang perlu diawasi nih dari pihak rumah sakit dulu mungkin? Ya. Kenyataannya seperti itu, tapi tidak semudah itu, gitu ya. Dalam arti gini, kewajiban negara mensubsidi rakyatnya itu kewajiban, ya. Subsidi, terutama subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, itu adalah kewajiban negara. Begitu. Sekarang bagaimana membuat ini tepat sasaran, gitu ya. Kalau saya melihat APBD DKI Jakarta 41 triliun yang akan datang di tahun 2013, dan sebetulnya menurut kami sebetulnya dalam pandangan umum fraksi PAN juga sebetulnya potensi PAD ini juga bisa 3 atau 4 kali lipat dari yang ada sekarang. Makanya tadi kalau dibilang nanti akan ada pelonjakan yang besar, mungkin saya berprasangka baik aja terhadap Jokowi dan Ahok bahwa mungkin mereka sudah menemukan rumusan untuk meningkatkan PAD DKI Jakarta, gitu, karena memang potensinya bisa 3 atau 4 kali lipat dari yang ada sekarang. Saya jadi bicara, mohon maaf, saya jadi bicara maaf aja ya, pajak hiburan, pajak parkir, pajak sampah. Anda bayangkan tadi kalau kita bicara subsidi untuk sampah tuh 1 triliun loh per tahun, sementara kesehatan cuma 500 miliar. Gitulah. Itu saya ingin tahu rumusan dari mana itu, dan setahu saya juga tadi Pak Nawawi katakan ada indikasi akan defisit 300 juta ya, itu di tahun 300 miliar di tahun 2012 ini di kesehatan. Nah, rumusan dari mana tadi kalau Anda bisa katakan, dan tentunya akan ada pembludakan nanti dari alokasi ke kesehatan. Saya tidak mengatakan bahwa kalau nanti membludak duitnya dari persoalannya bukan soal itu. Anggaran itu kan dibahas dalam APBD berlaku untuk 1 tahun. Gitu. Kalau kita akan membutuhkan anggaran 10 miliar, kita bahas, kita palu anggarannya, kita 10 miliar akan digunakan. Bukan berarti lantas kalau nanti punya 20 miliar terus bisa semena-mena, kan bukan itu persoalannya. Kan sudah kita bahas dalam 1 tahun anggaran ditetapkan itu. Lah, sementara untuk tahun anggaran 2012 saja dengan perkiraan pelonjaknya pasin dengan kebijakan baru itu, Dinas Kesehatan dengan Jamkesdanya kemarin melaporkan bahwa diperkirakan akan ada defisit 350 miliar untuk tahun 2012 saja. Pada kenyataannya DKI selalu punya silpa 4-5 triliun per tahun. Ada memang. Ya, oleh karena itu untuk tahun 2013 Dinas sudah mengajukan lagi anggarannya dari 900 miliar menjadi 1,2 triliun plus ditambah biaya untuk menanggulangi defisit yang 350 miliar. Ya, andai kata nanti disetujui, katakanlah, toh sudah tercantum dalam APBD, dalam perda kan, 1,5,5 triliun gitu.
Lah kalau nanti yang menggunakan kartu Jakarta Sehat itu katakanlah separuh dari 4.700.000 itu, lantas anggaran menjadi 4 triliun, kan tidak mudah. Dari duitnya sih ada, tapi kan tidak semudah yang kita bayangkan pakai duit begitu saja. Karena kita ada aturan penggunaan uang itu. Nah, solusinya apa kalau itu terjadi nanti, kalau misalnya terjadi? Maksud saya begini, artinya kalau kita akan membuat kebijakan baru, kan harus ada analisa, ada pengkajian, ada perencanaan yang matang. Asumsi kita akan menggunakan dengan pasien segini, perkiraan penduduk segini, kan begitu Pak. Supaya tidak terjadi seperti sekarang, katakanlah tahu-taunya laporan sudah akan defisit sekian. Nah, sekarang kalau kita penuhi lagi nanti 1,5, tahu-taunya nanti jangan-jangan 4 triliun anggarannya gitu. Bagi kami nggak ada persoalan, memang Jakarta kaya, duitnya banyak. Separuh di anggaran untuk kepentingan miskin, orang-orang miskin, entah kesehatan, entah pendidikan, wah setuju saya kalau kami sih nggak ada persoalan. Cuman persoalannya kan kita ada aturan main penggunaan anggaran kan. Bu Mary. Ya, jadi ini adalah tahap awal untuk menyelesaikan situasi krisis kepercayaan dari masyarakat DKI selama ini. Karena terus terang, kami sebagai wakil rakyat, kami sudah 3 tahun bersama-sama dengan masyarakat, siang malam. Terus terang, banyak sekali selama ini warga sakit, tidak berani ke dokter. Bahkan ada yang sudah lumpuh selama 3 tahun, dia tidak berani ke rumah sakit karena dia tidak punya uang. Nah lalu memang tiba-tiba tadi kenapa Pak Nawawi mengatakan ada 350 miliar anggaran yang tidak dianggarkan di 2012. Itu menjadi sepertinya menjadi terhutang ya, tetapi itu disebabkan karena sesuatu yang bahkan itu menjadi menimbulkan sebuah persoalan yang selama ini terpendam jauh di bawah. Bahwa banyaknya warga yang tidak berani ke rumah sakit berobat, padahal dia menanggung sebuah penyakit yang bertahun-tahun. Itu saya lihat sendiri di wilayah saya. Ada yang sudah 3 tahun dia sakit lumpuh, dia takut ke rumah sakit karena dia nggak punya uang. Orang miskin dilarang sakit Jakarta itu. Yes. Nah, tiba-tiba sekarang dengan kondisi yang gratis, mereka semuanya dengan senang hati mereka berangkat ke rumah sakit untuk ingin diperiksa. Itulah situasi sehingga sekarang membeludaknya anggaran kesehatan dari 2012 yang sudah dianggarkan. Jadi sebenarnya bengkaknya 350 miliar itu adalah disebabkan bukan sesuatu yang merugikan warga, tetapi justru menguntungkan warga, dan kita yakin Pemprov DKI punya anggaran. Untuk itu sangat novel, itu sangat mulia. Ada 2 pertanyaan singkat ke Pak Jose Rizal. Saya khawatir nanti masyarakat justru euforia, saya bisa sakit apa saja dan tiap minggu bahkan saya bisa cek terus ke rumah sakit, minta obat, minta suntik segala macam, dan tetap kewajiban rumah sakit puskesmas untuk menggratiskan. Itu satu. Dan kedua adalah bagaimana nanti pada saat proses rumah sakit mengklaim ke Pemprov DKI, ke dinas. Nah, apakah selama ini lancar-lancar saja klaim baliknya, atau mungkin nanti dikhawatirkan akan terlalu lama terms of payment-nya nanti? Baik. Jadi apa yang dirancang oleh Pak Jokowi ini sebenarnya kan suatu hak dasar dari manusia, dan ini program yang bagus. Nah, persoalannya adalah bagaimana manajemennya. Nah, manajemen ini ya tinggal bicarakan oleh anggota dewan kita terhormat ini kan. Tapi saya punya pengalaman pribadi lah. Rumah sakit Budi Asih itu 2 tahun tidak beres tuh AC-nya. Saya protes sampai 1 tahun lebih saya nggak operasi. Ya, saya katakan tolong diperbaiki AC-nya kalau memang DKI punya budgetnya. Sampai sekarang nggak diperbaiki. AC itu AC saja ya. Kamar operasi loh. Kamar operasi itu vital, tidak boleh di bawah standar. Kalau di bawah standar kita nggak boleh operasi. Kalau ada dokter yang melakukan operasi berarti dia melakukan kriminal. Gitu. Ini yang paling penting. Jadi apa yang dikatakan DKI banyak dana, oke. Tapi tolong buktikan bahwa setiap permasalahan yang ada di rumah sakit umum daerah tolong diselesaikan cepat. Jangan dikatakan dana banyak tapi nggak cepat tuh selesainya. Ya kan? Itu pertama. Yang kedua, dana banyak tapi tidak transparan. Itu bisa jadi. Ya, itu bisa jadi. Nah, mudah-mudahan Pak Jokowi bisa melakukan terobosan ya. Dia transparan, dia melakukan modifikasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Pak Jokowi dengar dan AC Budi Asih bulan depan udah bagus gitu. AC sentral maksud saya. Lebih dari kesejahteraan. Nah, pembayaran klaim itu, nah apakah makin lama nanti? Soalnya sekarang juga mungkin agak tersendat mungkin ya dengan program yang sudah ada sekarang Gakin, apalagi sudah sehat. Kalau soal klaim ya biasa lah ya. Kalau ya bisa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya. Nah, tapi nanti itu bisa dibicarakan oleh teman-teman yang terhormat itu. Itu nggak porsi saya. Itu porsi pengambil kebijakan. Tapi ruhnya ini satu hal yang baik. Tapi satu hal lagi,
sebagai pelayan kesehatan kita ingin mengatakan bahwa masyarakat itu harus dididik untuk sehat. Iya. Nah, gratis ini bukan berarti dia euforia ya, kemudian dia berobat apa saja. Ingat, pengobatan dasar itu memang murah, tapi begitu naik tingkatannya itu akan lebih mahal. Nah, kalau itu yang dihandle oleh pemerintah memang overloaded. Ya, baik, Dr. Jose, terima kasih banyak. Saya juga belajar banyak dari sini. Paling tidak mau fasilitas kesehatan diberikan gratis, namun kembali ke masyarakatnya untuk berperilaku sehat, paling lebih mendidik lagi ke masyarakat. Mungkin itu lebih tambahan sedikit bahwa dengan sangat singkat, Bu, ya. Ya, itu tadi pengembalian klaim dari Jamkesda ke rumah sakit RSUD ini menjadi perhatian, sebab sekarang seluruh RSUD dan rumah sakit swasta yang punya ikatan di MOU atau IKS dengan Dinas Kesehatan itu sudah memberikan tenaga dan waktu yang sangat sangat ikhlas dan pembiayaan yang klaim yang juga sekarang meningkat tajam, itu mungkin segera bisa dapat diselesaikan dengan baik oleh Jamkesda. Karena ini menyangkut obat, menyangkut semua operasional di rumah sakit. Komitmen. Baik, terima kasih banyak Ibu Mary, Dr. Jose, terima kasih. Ya, Pak Nawawi, terima kasih banyak. Wanda, terima kasih. Dan boleh nggak juga itu ya? Dengan sangat singkat, Pak. Kita sudah harus break soalnya. Ya. Itu yang Jamkesda harus berlaku itu artinya. Mestinya itu. Artinya gini, sepanjang belum ada kartu sehat yang diterima pengganti, maka Jamkesda, Gakin, dan SKTM tetap masih berlaku di seluruh rumah sakit dan puskesmas. Jangan khawatir. Berarti Jadi jangan usah khawatir, pasti diganti uang. Ya. Dan kartu sehat itu sekarang ini fasilitasnya sudah diberikan, walaupun kartunya belum begitu berdaftar sehat langsung diverifikasi fasilitasnya sudah. Yang penting birokrasinya Pak Jokowi sampai ke bawah ini mesti paham program beliau seperti apa. Jangan nggak nyambung, nanti jadi kontradiktif. Masyarakat yang belum paham bagaimana sosialisasinya? Nanti kita akan bersama-sama anggota DPRD turun membantu lewat media juga. Media. Baik. Terima kasih banyak sekali Bapak-bapak dan Bu, kita ketemu lagi nanti. Terima kasih, selamat malam, dan pemirsa kami juga